وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan membedah buku Rukun Sakti Berdawati, tepatnya di bab kelima. Rukun Sakti Berdawati langsung kita akan kupas rukun, tukar sihir, dan cara menangkalnya, insyaallah. Siapakah rukun itu? Ini pertanyaan simpel, tapi kita perlu mengkaji dengan baik hakikatnya. Karena orang ketika ditanya siapa rukun, jawabannya berbeda-beda. Intinya jawaban itu ada yang mengatakan kesimpulannya jelek, ada yang kesimpulannya baik. Kalau ada orang ditanya siapa dukun, jawabannya orang pintar tanpa belajar, yang disebut dengan paranormal karena di atas normal rata-rata, di atas normal rata-rata manusia. Kalau normalnya manusia itu 200, dia sampai 300. Sehingga tak normal juga. Kalau ada orang ditanya lagi tentang dukun, dia menjawab, mereka adalah manusia sakti. Ada di antara mereka lagi yang menjawab, dukun manusia yang memberikan bantuan yang sifatnya gaib, dalam bahasa lain supranatural. Jadi kalau ada penyakit-penyakit yang irrasional, sifatnya gaib, maka dukunlah tempat pengaduan dan tempat untuk koordinasi. Ada yang ditanya lagi, dukun itu siapa? Dukun adalah manusia yang serba bisa, apa aja bisa. Penyakit medis dan non medis bisa. Bantu orang yang rukun jadi bisa, yang bisa jadi rukun bisa. Yang kaya jadi miskin bisa, yang miskin jadi kaya bisa. Yang calon tak dapat suara bisa dapat suara. Yang bupati, yang wali kota, yang gubernur, termasuk presiden, supaya kepilih dan ada dukun, berarti manusia serba bisa. Apa luar biasa, karena biasa di luar. Gitu.
perdukunan ialah lihat buku halaman pertama dari bab suatu bentuk pencarian hakikat dengan perkara yang tidak ada dasar. Artinya kalau sudah dasar itu Al-Quran, Sunnah, akal, fitrah, ijma, atau Al-Quran, Sunnah, ijma, akal, fitrah, itu dasar. Secara Al-Quran pun tidak ditemukan dasar, secara Sunnah pun tidak kita temukan dasar, ijma pun tidak ada, bahkan akal sehat pun menolak fitrah manusia pada contoh penyakit di lidah KKB, cari Quran, Sunnah, ijma, akal sehat, fitrah. Apalagi ada dasarnya orang sekarang ini yang sudah benci ditemukan kembali jadi apa? Tanpa ada usaha realistis. 5 ini nggak akan bisa terima. Yang lebih lucu lagi, air 1 ini katanya untuk kanker bisa, untuk tumor bisa, untuk apa lagi? Sampai 94 macam penyakit sembuh. Air, dimanapun air ditiup. Kalau dasarnya Quran, ruqyah oke. Dasarnya Sunnah, Rasulullah SAW melakukan pengobatan, betul. Ini nggak ada. Oleh karena itu, di sini perdukunan tidak bisa. Makanya pengobatan itu ada 2 ilmiah, seperti Panadol, Lusin, Bodrek, flu, pilek, ya. Kalau perut sakit, minum apa? Atau tidak ilmiah, dasarnya Quran, contoh ruqyah. Atau orang kena penyakit haid, disiram, tapi kan ada dasarnya. Kalau ilmiah tidak, Quran juga tidak memberikan penjelasan, maka ketahuilah itu landasan utamanya adalah spekulasi dan tebak-tebakan. Betul, Pak. Dukun itu antara bohong dengan serius 50-50. Antara dia yakin ingin menyembuhkan dengan yakin tidak menyembuhkan sama. Bahkan ketika dukun menjamin 1 botol minyak yang harganya sampai 500.000, dia sendiri kalau pakai belum tentu yakin dia itu. Belum tentu yakin. Banyak dokter mengatakan Mas Anas sendiri gak yakin. Cuman kenapa dia bisa menjual ke orang lain? Kenapa? Karena itu sugesti lain. Contoh aja, orang kalau kram, kekenyangan dikerok biasanya. Itu kan sugesti, dikerok. Kayak dikurangin. Ini kan pakai endong. Iya kan? Itu sugesti. Ya. Kalau sugesti itu apa aja bisa. Orang kekenyangan biasanya dikerok kan? Kerok. Seakan-akan ada sugesti, nih loh, nasimu saya kurangi. Padahal yang kurang apa-apa. Ada kram. Itu sugesti. Nah, tebak-tebakan dan spekulasi. Ketika dia mengobati antara sembuh dengan tidak sembuh, yakinnya 50. Yakinnya nggak sembuh, yakinnya tidak sembuh. Bahkan hanya kebetulan, ya. Namun syaitan itu membetulkan apa yang dikatakan oleh Allah. Walaqad saddaqa iblisu dhannahu, iblis membenarkan persangkaan. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu, iblis membenarkan persangkaannya bahwa dia itu sembuh dengan cara dukun. Padahal enggak, dukun pun kalau ikhtiar sahih Allah kasih sembuh. Coba ya contoh aja.
Jadi ketika saya mengatakan sebagai seorang dukun, Anda menjadi wali kota, ini antara percaya tidak percaya itu sama-sama 50%. Nah, nanti mobil kamu ketemu masih ada, ya ada Mbak di Taman Malik. Gitu. Terus dukun selalu mengatakan begitu, tenang, mobil kamu masih ada, motor kamu masih ada. Ya, di rumahnya Malik. Tapi ketemu kan? Jadi hadirin sekalian, kalau seandainya ketemu pun itu hanya kebetulan, bukan usaha ilmiahnya dukun. Dan kalau nggak ketemu pun itu takdir nasib, bukan gara-gara tidak ada dukun atau dukun. Ini namanya spekulasi dan tebak-tebakan. Pada zaman jahiliyah banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kontak khusus dengan setan-setan yang mencuri kabar dari langit kemudian menyampaikan kepada mereka. Jadi, sehingga para dukun mengambil kalimat tersebut melalui perantara setan dengan berbagai macam tambahan, lalu disampaikan kepada umat manusia. Jika ada kecocokan, maka umat manusia akan percaya dan menjadikan sang dukun sebagai rujukan konsultasi untuk menebak perkara yang akan terjadi. Jadi dukun ialah orang yang mengabarkan perkara yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tauhid itu sangat banyak. Ru'usuhum, ru'us itu apa? Kepalanya ada. Yang pertama iblis, yang kedua makhluk yang disembah selain Allah, yang ketiganya makhluk yang ngajak orang lain untuk menyembah dia walaupun nggak dapat. Yang keempat orang yang mengaku tahu ilmu gaib. Yang kelima orang yang berhukum dengan hukum Allah. Berarti di sini dukun itu jenis di antara sekian jenis tauhid yang paling besar. Tauhid yang paling sebetulnya istilah dukun sudah dikenal sejak lama, betul ya. Bahkan hadirin sekalian, para rasul, para nabi itu dituduh kahin. Ya, kahin itu adalah dukun. Nabi Nuh, ya, sampai Nabi Nuh juga dituduh bukan sihir, kahin. Ya. Rasulullah SAW juga dituduh orang-orang kafir, Quraisy kahin. Ada beberapa macam sebutan atau istilah dalam perdukunan, tapi yang pasti semua tidak bisa merubah hakikat sebenarnya. Artinya ini berbagai macam sebutan istilah, segala sesuatu itu tidak akan bisa merubah hakikat. Makanya antum paham, antum jangan sekali-kali terkecoh dengan nama, kostum dan labelnya. Selagi hakikatnya sama. Umpamanya sekarang ini kau mau dikasih label apapun tetap aja kalau diminum mabuk. Mau minuman sehat, mau ratine, ekstra jos, ekstra anggur, terus drum, kontol, brandy, ketan hitam, kafe, anget, macam-macam. Antum minum mabuk, khamr, kalau enggak sudah. Begitu juga dukun. Mana saja yang sekarang ini penyimpangannya sama, hakikatnya sama, dasarnya murni spekulasi dan tebak-tebakan, kerjaannya memprediksi barang yang belum ada dan menebak sesuatu yang belum terjadi. Dalam bahasa orang luar situanya orang rusak jeruneng kara, orang rusak jerungi binara, mau kiai khos, mau berkaromah, mau wali, mau orang sakti, paranormal, dukun atau apapun, istilahnya sama. Hakikatnya menunjukkan pada satu kesesatan melalui bantuan jin, ifrit, syaitan atau iblis untuk menebak sesuatu yang belum terjadi. Makanya Allah katakan dia, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian kepada siapa setan-setan yang turun, tanazzalu ala kulli afakin athim.
afwaq itu banyak berdusta, asim berbuat dosa. Dan afwaq itu kalimat sifat mubalaghah yang mengungkapkan suatu yang sangat berlebihan. Berarti dustanya berlebihan, dosanya berlebihan. Tukang ngibul, tukang maksiat. Itu dulu. Tanazzalu ala kulli afaqin athim yulquna as-sam'a. Ini Pak. Setan-setan itu menyampaikan kabar langit, wangsit wa aksaruhum, kebanyakan mereka kadhibun, dusta. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, tilkal kalimatul haq. Kalimat yang dicuri dari langit itu hak, cuma satu. Yakhdifuhal jinniyu, yang dicuri oleh jin, yakhdifuha fi udhuni wali, kemudian dibisikkan kepada telinga wali-wali yaitu dukun, wa yazidu fiha mi'ata kidbatin, ditambahi 100 kedustaan. Makanya rata-rata benernya satu, mesetnya 1000. Ketemunya mobil satu, yang tak ketemunya 100, 200. Cuma memang orang itu lebih senang cerita yang ketemu daripada yang gak ketemu. Rata-rata orang itu lebih penasaran kepada yang tidak benar. Contoh, antum dikasih kabar orang tentang pernikahan seseorang, Mas, si Anu itu nikah ya besok atau bulan depan. Oh ya Mas, benar. Anu udah nyampe, udah selesai. Mas, katanya si Anu selingkuh ya. Oh, wajar. Oh, wajar. Ya. Contoh diri sekalian, kalau diajak, Mas, nanti ngaji. Biasa jawaban. Mas, sholat jamaah, biasa jawabannya. Bu, pakai jilbab, biasa jawabannya. Tapi, Bu, ini nanti ada undangan. Apa itu? Coketan. Iya, coketan. Wah. Insya Allah 2 bulan lagi ada tablet. Insya Allah Mas, kurang sebulan ini nanti sebulan lagi Bang. Oh Insya Allah kurang sebulan, Insya Allah kurang 2 hari, Masya Allah. Mas 2 bulan lagi ada biar niat. Oh iya, kira-kira prediksi antum nanti yang itu masih. Oh kayak apa? Itu rata-rata lebih penasaran yang tidak benar. Ya nggak benar. Contoh aja, Mas, calon presiden siapa Mas? Kalau saya main penting orang. Saya itu pilih presiden yang sederhana, jujur, rakyat, kaya, berani, terus sabar, tegas, terus sabar. Lagi-lagi. Oh. Tidak aneh. Mas, ini ada presiden calonnya dari kalangan jin. Wah, penasaran. Itu Insya Allah ini seperti Pak Jokowi Mas. Jokowi. Ya. Jadi orang itu lebih cenderung penasaran dengan yang tidak benar. Sehingga dari sekalian dukun yang bercerita aneh-aneh yang gak ada dasarnya, banyak orang yang percaya. Bahkan ditipu bolak-balik itu gak kapok. Ada yang dikasih pengajian ustadz yang jelas dasarnya, keutamaan fadilahnya dan juga balasannya, gak pernah tertarik.
seperti mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di muka bumi dengan bersandarkan pada sebab tertentu yang berasal dari informasi jin yang mencuri kabar langit dari perkataan malaikat, kemudian hasilnya disampaikan ke telinga dukun. Kasih nanti yang jadi presiden pulang. Iya betul. Bahkan makanya kenapa ada beberapa calon kepala desa, camat, bupati, gubernur, sampai wali kota, presiden itu datang ke dukun. Dukun itu nanti di antara yang sedia itu dapat langsung benar. Nyuri kabar langit dari jin itu dikasihkan ke dia, nanti yang jadi lurah punah dan benar. Cuma kadang-kadang ada bisikan-bisikan lain. Nah ini yang bisikan-bisikan lain yang benar yang tidak benar ini 100 dibanding 1 susah kan? Umpamanya dia dapat vaksin mau jadi presiden, siap. Nanti dapat bisikan lagi sampai berkali-kali bisikan. Ini yang benar mana? Enggak bisa kita. Akhirnya si dukun memastikan dengan pencernaan daya nyali keramatnya si fulan jadi presiden. Bisa leset, bisa tepat. Karena dia mendapatkan sekian wangsit yang benar 100-nya dusta. Kemudian dia pilih kadang benar, kadang leset. Dari bisikan itu. Hanya orang yang mau beli warung strategis tahu yang bagus di sini kasih kabar. Kadang tepat, kadang leset. Jodoh yang bagus ini menurut ini. Karena dukun-dukun itu mendapatkan berita dari jin yang mencuri kabar langit. Jodohnya pulang ini, orang ini kalau kerja bagusnya di sini, warungnya yang lari di sini dicuri, dikasihkan. 1 dibanding dengan 100 kedustaan disampaikan semua dukun milik, kadang tepat, kadang leset. Ini terjadi pada semua perkara. Termasuk ujian ada yang pakai pulpen aja ini. Jadi pulpen ini biasanya sudah di-spin. Ini harganya berapa ini Pak? 1.500. Ini dari dukun bisa 100.000, bahkan bisa 2 juta. Tergantung tirakatan dan muatan. Oh itu kalau sudah di B itu udah mantap ya. Karena pulpen ini diarahkan dulu diarahkan jin. Kira-kira yang benar sih terutama jawaban-jawaban yang ragu-ragu dimantepin nama jin. Ini ABC. Mulai diminta bantuan sama jin. Tolong Mbak, si jawaban yang benar. Jatuhin oh sampai 80 soal pakai pulpen. Sebelum ujian dikasih kertas, dibakar, dimasukin ke dalam, terus diminum. Ditambah lagi tanah kuburan Gus Dur. Tambah lagi kopi lumak. Dan Pak, orang di dalam masa perkebunan itu sudah kenal coba, nggak kenal ini. Coba bayangkan, tanah kuburan dijadikan kopi. Gak ada masalah. Mempersandar aja
ada semar sujud, semar tahiyat, belum lagi berbagai macam jimat, semuanya untuk pemarisan. Kadang saya makanya kalau bisa jangan sampai jajan. Aku kalau tahu sudah jelas muslim, yang ahli sunnah muslim khurafat ya repot. Itu kan nggak lepas dari program BH, hiburan jimat, auzubillah, kadang kotoran keislaman, atau auzubillah perasaan apa ya nanti kita akan pelajari tentang masalah hakikat bagaimana kerja mereka. Imam Al-Khattabi berkata, orang yang memiliki tenaga dalam yang tajam, nafsu yang jahat, dan tabiat yang panas yang diberi wangsit setan karena adanya kesamaan tujuan dan misi, sehingga setan selalu memberi bantuan segala yang dibutuhkan. Makanya Pak, kenapa dukun sama setan akor? Karena visi misinya cocok. Iya. Makanya antum lihat aja presiden dan calon presiden itu pendukungnya sesuai dengan apa? Visi misi. Itu. Yang senangannya orang yang alim, beragama, jujur, senang kebaikan, senang sunnah, ya udah milih itu. Itu lihat aja kelompok mana saudara pilih. Tapi untuk sekarang itu gampang milih. Ya, karena dua. Tinggal pilih salah satu. Nggak perlu bingung, kecuali depan, belakang, kanan, kiri, dan jadi cuma dua. Pilih aja salah satu. Dan gampang juga, gendut sama mereka. Tapi antum jangan terjebak otomatis yang kurus sederhana, yang gendut nggak sederhana belum tentu. Paham nggak?
Kita lanjutkan. Sekarang tanda-tanda dukun. Tanda-tanda dukun. Siapapun yang menemukan salah satu, gak usah semua. Maka ketahuilah, biarpun surganya 5 meter, hajinya 7 kali, sampai disebut susah. Jadi kan kalau dipanggil kan susah. Berarti 7. Makanya orang kalau pengen dipanggil haji 7. Itu yang perlu, yang hanya bisa dipanggil haji sekali. 2 kali repot. Apalagi 5, diketahui orang. Nah, wa yahiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Prinsip menjelaskan ini, Allah akan tegas menjelaskan kebenaran walaupun orang jahat, orang kriminal, orang yang tidak suka menolak. Itu al-arwahu junudun mujaddadah. Roh itu seperti sekompi pasukan. Yang orang visi misi mental karakternya kayak Jokowi, pilih Jokowi. Yang karakter mentalnya kayak Prabowo, pilih Prabowo. Makanya antum lihat juga orang yang mentalnya milik kelompok itu juga sesuai dengan pribadinya. Kenapa ada yang ke Muhammadiyah, ke NU, ke Tabligh ini? Karena bahkan cenderung lebih mengerucut lagi penipu ngumpulnya sama penipu, penghasut sama penghasut, orang angkuh sombong sama angkuh sombong, yang suka nggodain janda sama godain janda. Subhanallah. Dan itu saling memberikan inspirasi. Apa yang mudah-mudahan kita itu ditemukan di atas manhaj yang mulia itu karena lurus akidahnya, lurus manhajnya, lurus amalnya, dan itu firqatun najiyah. Amin ya. Bukan kepaksa ke sini karena orang cari ngaji di kelompok lain nggak pernah pas nyari utang kesalahan. Mukmah kita milih jelek-jelekin. Ada yang kadang-kadang pelarian ngaji. Makanya mentalnya masih tetap gitu. Adab gak punya, tata krama gak punya. Gitu. Nah, adapun tanda-tandanya, satu, suka bertanya nama pasien, tanggal lahir dan nama orang tua, terutama orang tua laki. Ya. Padahal sebelumnya sudah kenalan. Dek, dari mana dek? Namanya siapa? Ketika dipegang, nama kamu siapa? Tadi kan udah nanya, Pak. Kamu jangan bantah, nanti malah nggak sembuh. Nama bapak kamu siapa? Keduanya suka mengambil sesuatu yang biasa dipakai pasien, bahkan ada yang minta rambut ubun-ubun. Ya, kirim foto dan rambut ubun-ubun. Kasihan profesor nggak pernah kena. Bukan terus. Ya, profesor kan rambut ubun-ubunnya nggak ada. Ini keliru dia ngasih syaratnya. Padahal profesor banyak duitnya. Kasih aja, ambil rambut kitok. Nah, gitu. Rambut ini umbul-umbul. Nah, minta foto kadang-kadang minta potongan kukunya yang dipotong pas Jumat Kliwon, Jumat Pon atau Jumat apa, atau minta sesuatu pada hari lahirnya, itu dukun. Bahkan seperti peci, baju, sapu tangan, kaos tadi, kaos dalam, BH termasuk. Terutama ada pakaian yang paling sering diminta, yaitu kaos dari mobil. Itu dibuat untuk jimat. Banyak sekali. Bahkan ada preman yang sakti, pokoknya saking saktinya orang tegas malu ning mandi. Motor kawat walau bersih kayak tapi. Setelah tertangkap karena polisi yang menembak ahli sunnah dan dimengerti tauhid, subhanallah, mati ditemukan katok dalam di dalamnya guntingan mushaf habis dicelup darah. Itu yang digunakan alat untuk mencari kesaktian. Otomatis pakai tirakatan itu ya
bisa partai geni, potong kosong rowo partai geni, ya, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, terus apa namanya kadang nggak mandi 41 hari, kadang taruh di lubang lantai kebu, kotoran ini. Bahkan di antara mereka ada yang menyiksa dirinya dengan berbagai macam sesuai dengan permintaan dukunnya yang dapat moksi dari setannya. Gitu. Terkadang meminta binatang dengan sifat-sifat tertentu untuk disembelih. Ayam putih mulus untuk ilmu putih, ayam hitam mulus untuk ilmu hitam. Padahal ilmu sama sesat, ya. Mengklaim aja kalau ilmu putih miliknya sang kiai, ilmu hitam miliknya dukun. Perdepokan biasanya kafir jadinya. Ini lebih pakai air angkot. Kata dalam. Ya itu loh, apa namanya, kerusakan bata merah. Kadang darahnya dioleskan ke bagian tubuh yang sakit. Maka Pak, pernah ada orang minta apa namanya, berobat kepada orang yang punya ilmu itu, disembelih kambingnya, terus kemudian dibelah, di anatomi. Oh, ini bapak punya penyakit hitam ini, yang hitam ini sakit bapak, sudah pindah semua. Padahal itu adalah kerjaan jin. Bahkan orang yang mengobati dengan hewan, semua rata-rata minimal modal 2 jin. 1 jin dimasukkan ke pasien, 1 jin dimasukkan ke kambing. Nah nanti di pasien rasanya enak. Pak, sekarang setelah datang dari bapak, rasanya kok enak, hangat badan, enteng. Itu reaksi jin. Nah nanti yang masuk di kambing ketika disembelih dibuka nih Pak, jantung bapak hitam. Nih, paru-parunya hitam. Ususnya nih Pak, udah pada sobek sih. Ini usus bapak kalau nggak segera kesini nih Pak, semudah sebenarnya. Padahal bohong. Makanya afakin nanti pendusta lagi banyak berbuat dosa. Dosa itu cukup tadi. Padahal semuanya kerjasamanya gini, Jin, lo bantu gue nih, anak punya pasien, mau minta apa sih? Nah, kadang minta disembelihin ayam, kambing, kadang macam-macam tergantung. Bahkan ada yang minta telurnya itu hewan yang tinggi itu soal, banyak, bahasa Jawanya banyak. Suka jaga rumah. Bahasanya nggak standar. Iya. Nah, itu yang lebih lucu juga kayaknya. Dimanapun orang sehat, yang dicari telurnya telur yang sehat kan harusnya. Aneh, malah telur yang busuk yang laku. Bahkan telur busuk itu kadang-kadang laku sampai 3 juta. 3 juta. Untuk apa? Untuk dibikin tumbal. Nanti telur angsa itu yang busuk, kemudian ditambah bumbu-bumbu lagi, ditanam di depan rumah untuk nangkis orang-orang yang nagih supaya balik. Karena udah punya utang banyak. Atau malah nggak masuk aja tujuannya. Ya. Nah, atau dibuang ke sungai atau laut tempat angker. Bahkan ada seseorang yang punya ilmu kesaktian hebat, setiap malam bulan purnama tanggal 15 menyajikan sajian di laut Kidul. Setelah di ujung dilakukan prosesi, kemudian dilempar, dipersembahkan ke Nyi Roro Kidul. Ini suka menulis raja-raja atau memberi cimat. Biasanya kadang-kadang berupa kertas diletakkan di kopiah itu supaya kelihatan ganteng gagah. Jadi pakai kopiah itu selalu tampil keren. Makanya kopiah begini nggak bisa. Kalau dikasih cimat nyawa. Kopiah itu
mantra kulkutuk kedasi. Coba saya pinjam tuh monyasu. Kuntul biru dengan waktu makuro itu untuk mantra musik burung. Ketika makan pagi, ya sambil lempar batu dibaca kuntul biru makuro. Pasti mampu. Bagaimana ya mampu? Atau itu suruh batok itu silau menyusul yang oleh payung motor tak jadi itu lupa. Mantura apa yang menjadi ucap ini untuk apa namanya sirup, mantra sirup. Atau orang yang supaya ceramah hebat itu sebelum ceramah hari apa minggu, berarti sekarang hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Mingkem. Itu mantra juga. Ya, mantra untuk supaya orang bergas waras, setan ratuyan demi turun dulit. Berarti itu orang bisa dibikin apa? Sirtual. Ya, bergas waras, setan ratuyan demi turun dulit. Itu mantra. Ada mantra tertutup sih, ada mantra pun susah, ada mantra wajah al-namin baini aidin sabda dibaca 41 kali nggak nafas untuk supaya negis ya. Ada lagi untuk tengkar, ada lagi untuk masak sambil mulut bumbu. Kalau saya baca 4 kali nggak nafas. Insya Allah enak. Ini semuanya apa itu mantra? Bacaan yang sudah disepakati kode password antara jin dan manusia. Ya password atau pin. Ya, menyuruh pasien untuk memberikan sesaji berupa makanan, minuman atau lain sebagai kelengkapan dari ritual yang harus dijalani. Membaca mantra-mantra atau huruf raja yang sudah dipahami maknanya, memberi bungkusan hijab. Biasanya orang itu bisa dikasih sabu. Sabu itu juga fungsinya macam-macam. Ya, biasanya kasih dompet, yaitu pagar. Biasanya pagar itu benteng. Ya, kadang ditancapkan ke dalam tubuhnya, kadang dimasukkan. Bahkan pernah ada orang konsultasi ke saya, Ustaz, anak dulu disuruh minum dukun 20 kotri 40 Pak. Ngapain sepeda? Sepeda itu belakang depan itu cuma 10. Oh ini 40 kotri. Tahu nggak kotri Pak? Ya? Tahu ya? Itu supaya kebal ditembak nggak kena. Ya kotri. Bukan diminum. Nanti kalau sudah ditidakatin, diprosesin, ada apa namanya ritual-ritual khusus sampai dinyatakan dukun lolos, tembak nggak mempan. Asalkan nembaknya kosong dulu. Ya lebih hebat lagi ada sekalian, masya Allah. Ada yang makan kurma, ini batu diminum. Jadi semuanya nggak masuk nalar, apalagi akan. Menyuruh pasien menjauhi manusia beberapa waktu dengan lebih mengurung diri 41 hari sekian bulan dengan orang awam yang sebagai hujbah itu semedi atau bertapa dalam istilah budaya. Meminta pasien untuk tidak menyentuh air selama beberapa hari, biasanya 40 hari. Memberi sesuatu kepada pasien untuk ditanam di dalam tanah yang biasa disebut tumbal. Di dalam pernah saya membongkar tumbal itu babi, kepalanya babi sama kakinya 4. Ya Allah, itu pada ditanam sudah berapa puluh tahun, masih seger tuh babi. Anjir, mana bongkar itu baunya masya Allah. Oh, enak, mulai sekarang ingat. Itu tumbal diletakkan di depan rumah, di tengah rumah, dan nunjukin anaknya yang ketiga itu sudah ngaji sunnah. Ingat kecil saya dulu di sini Ustaz, kira-kira ya coba ya bener kalau bunga subhanallah, kepala babi sama kakinya 4 begini bener.
kepala dulu, baru semen, baru batu. Itu. Dan anehnya dari saya sampai hari ini, padahal pemborongnya itu S2, S3. Coba bayangkan, lulusan Jerman, Amerika, masih percaya kepala kan rugi mipaknya. Iya, makanya memang orang kalau sudah hubungan dengan kondisi ini, Pak, Masya Allah, hilang semua otak, akal sehat, dan ilmu eksak. Contoh saja, ketika saya meliput kesirikan di Karanganyar, di sana ada kuburan Kiai Bala, itu salah satu punggawa kerajaan Majapahit. Yang datang ke sana itu Masya Allah, hebat itu. Yang guru, yang ustaz, S1, S2. Coba bayangkan. Anda tanya kenapa Pak di sini? Ya minta macam-macam. Ada yang katanya belum ada jodoh, ada yang dagangan rugi terus, rumah tangga sekian tahun tengkar terus. Bahkan sekeluarga masuk ke dalam itu Pak, kuburan itu kan dikasih apa itu? Bilik. Apa itu namanya? Bilik. Selambung. Iya. Masuk ke situ. Orang ketika masuk ke kuburan kaget. Gerak nih. Bukan ada orang. Mana kira ada jenepret kan? Ternyata orang. Tapi bukan. Saya bilang, Pak, ngapain di situ Pak? Ada Pak, saya minta sama Bapak karena rumah tangga supaya tentrem, supaya ini Pak lihat bagaimana mereka sudah copot akidahnya, idah tawakalnya. Allah sudah gak punya, yang ada adalah ketergantungan kepada benda keramat, tempat keramat, barang klinik, khurafat. Itu pada umumnya semua. Itu bukan orang awam, Pak. Kalangan-kalangan mereka yang pejabat tinggi, Masya Allah. Wah itu, datang kuburan minta Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gunung gitu. Itu minta. Kalau dipoto, ya repot, masuk penjara lagi gue. Bahkan saya ini kan sedang lagi nulis sunan itu. Saya coba kan mampir itu ke tempat sunan. Masya Allah, setiap kuburan itu ada kamar VIP ya. Apa namanya? Very itu ada tarifnya. Jadi kamar itu mengelilingi kuburan, di atas tempatnya hanya muat 41 orang. Karena yang boleh ke sana tidak lebih 40. Syaratnya 40 memang. Apa aja 40. Soalnya udah baca gantian tahlilan yasin sampai yang na'udzubillah min daliknya Pak, keluar itu takut nggak enak mantati Mbah Wali, mundur begini. Sampai itu nubruk saya. Pak, lihat dong belakang. Itu terjadi. Bahkan ada lagi kuburan Ki Samudro itu disinyalir per hari bagusnya menurut mereka itu yang datang sampai 500.000. 500.000. Anehnya Pak, supaya hajat kabul cepet, zina di atas kuburan. Dan anak membuktikan sendiri. Maksudnya sendiri gitu loh Pak. Bukan ngomong katanya gitu. Dari mana? Malam-malam coba bayangkan kuburan selama itu gelap. Ada apa? Subhanallah. Udah, wartawan yang dari Timur Tengah, saya minta aksi mulai jam 8:30. Wah, gelap. Banyak. Kameranya langsung, Masya Allah. Langsung ngomong sini. Udah jebol sungai. Betulnya bukan ada. Sudah syirik, kufur, zina, dosa semua lengkap udah. Yang belum lengkap cuma kulingin sama malaikat aja. Belok jadi atas yang jadi bawah kayak Nabi Lut. Udah itu yang belum. Selanjutnya memberikan lembaran kertas kepada pasien untuk dibakar dan asapnya digunakan
memberitahu kepada pasien tentang namanya, kampung halamannya, kesulitan yang dihadapi sebelum si pasien memberitahunya. Ini kadang fakta karena dapat bisikan dari iblis, jin, tapi kadang-kadang bohong. Pernah ada seorang dukun terkenal bisa menebak, bahkan semua pasiennya sebelum masuk itu udah tahu. Ya. Tolong sama guru kuncinya yang pakaian putih, celananya hitam, kalau mobil Innova suruh masuk. Hebat. Saya iya, masuk. Yang datang kayaknya saya nggak keliru datang sini. Dari mobil saya diminta. Nah, udah mantep. Wong belum masuk aja udah tahu. Ternyata pakai kamera. Apalagi zaman dulu, kalau sekarang kan kamera sangat ini. Zaman dulu orang belum tahu teknologi kamera dan sudah ada. Teknologi kamera itu sudah tahu sejak tahun 80-an sebetulnya. 90 sudah ada, tapi memang sangat langka. Dan itu untuk kepentingan intelijen. Itu dikasih, itu beli di Amerika, kerja sama-sama itu sekalian bohongan bareng, bagi-bagi hasil. Semua orang yang datang terkagum, hebat. Mobil tahu, nomor platnya tahu, sampai temannya berapa tahu, karena disorot pakai. Terkadang menuliskan huruf-huruf untuk si pasien, ya, tersinjung dimasukkan ke dalam tulisan putih di sini. Nah, sumber ilmu dukun sekarang kita bahas. Banyak diantara dan banyak cara dan langkah yang ditempuh tukang sihir atau dukun untuk mendapatkan ilmu perdukunan. Namun secara umum ilmu perdukunan didapat karena pengabdian tulus kepada jin. Dengan berbagai macam kekufuran, kesyirikan. Gini Pak, kalau si dukun masih bisa syirik, kufur, jin nggak mau pindah ke maksiat. Makanya betul kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, setan menjerat manusia itu lewat 7 langkah. Pertama dibikin syirik, kufur, kalau nggak bisa bid'ah, kalau nggak bisa dosa besar, kalau nggak bisa dosa kecil, kalau nggak bisa 5, dibikin sibuk dengan perkara mubah, meninggalkan yang wajib. Ini setan. Contoh, anak ditelantarkan, istri ditelantarkan gara-gara olahraga. Setan. Lagi mancing. Itu setan. Makanya saya katakan, tukang mancing itu setan. Setan, gimana? Setan itu. Waktu dikongkong jam-jam, orang konslet nggak ada. Konslet itu suruh ketemu ikan sama istri, dibeli ikan. Anaknya lebih konslet lagi, Pak. Ikan udah dibeli, dilepas lagi. Padahal kalau dia sekali-kali mau nengok di Toyota, orang Jepang itu mancing di Toyota, per 2 menit dapat Innova 1. Innova itu Pak, per 2 menit Innova 1. Kita nggak malu sama Jepang. 2 menit 1 Innova, kita 3 jam 1 gabus. Khusus lagi kan gitu. Buktinya digigit nyamuk nggak berasa. Lebih khusuan itu daripada sholat. Sholat tidak berasa. Ini Bang, setan. Perkara mubah, ninggalin wajib. Ya, apalagi haram. Makanya, insya Allah nanti kita bikin tablet tentang bahaya syirik waktu qadar. Jadi kita bikin judul syirik pula. Syirik sepak bola. Jadi penting karena ada syirik. Contoh sekarang sudah masuk syirik Pak. Coba antum sekarang final, entah itu Qatar lawan Belanda, Saudi lawan apapun, pasti adzan atau qomat isya. Pas penalti coba. Sholat apa?
tulisan orang Malaysia. Itu aja tumbang semua. Suruh sholat nggak mau, suruh anaknya ditelantarkan, istri ditelantarkan, gara-gara namanya suami istri. Akhirnya apa? Jagonya beda, cerai. Jagonya beda, cerai. Nah, kembali lagi kepada syirik yang dilakukan oleh sang dukun atau orang yang dibantu oleh syirik. Contoh aja di antara mereka, Pak, untuk mendapatkan bantuan Quran itu didudukin dalam keadaan junub baca Quran didudukin, atau Quran itu dijadiin sandal kanan kiri masuk WC baca mantra, atau tadi Quran dimasukin ke dalam darah haid. Dan masih banyak cara, dan semua caranya berbagai macam bentuk. Itu intinya syirik, kufur, maksiat, bid'ah. Contoh, ayat Allah dibalik itu kufur. Ayat Allah itu dibalik kufur. Gitu. Ada yang nyantet, ya. Di sini ada istilah santet, sabdopati. Berarti habis mantra dibaca langsung mati, kan gitu. Itu ada dasarnya. Ada yang batang pisang dimasukin ke kain kafan. Di situ dikasih robekan mushaf yang sudah dicelupin darahnya. Dilempeng seakan-akan yang di dalamnya ini adalah simpulan yang sedang saya jadikan target. Itu makanya sampai mereka janji santet dijamin mati, garansi. Kalau nggak mati mau balik. Makanya model-model ini rata-rata 50 sampai 1 juta. Karena sekali aksi, tapi itu dukunnya kufur, syirik, minimal berbuat bid'ah dan dosa. Tapi kalau bantuannya semakin gede, maksudnya semakin gede bantuan. Makanya rata-rata sihir, dukun disebut di dalam firman Allah, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Syaitan itu kufur karena sihir, apalagi membunuh, apalagi menyampai nyawa, rata-rata dengan kekufuran dan kesyirikan. Maka sekarang kita tadi tilkal kalimatul haq, ya, yakhtifuha al-jinn yakhtifuha fi udhuni wali fa yakhtifuna fiha mi'ata kifatin. Dukun terkadang benar kesimpulannya, tapi bohongnya lebih banyak. Cium cenderung lebih mudah tergoda dengan yang batil. Apabila ada sesuatu yang berasal dari dukun, pesan atau ramalan yang mengandung kebenaran, maka tidak berarti sesuatu itu seluruhnya benar. Ini juga ada hadis tentang itu. Nah, bagaimana seorang bisa menjadi dukun? Sekarang Pak, lihat halaman 2. Jam berapa? Sampai jam berapa? Asar. Jam 2. Tadi mulainya jam berapa? Jam 1:30. Oh, sudah jam 1:30. 1 jam. Lebih kan? 1 jam lebih. Habis 5 menit lagi kita ya, bagaimana seorang bisa jadi dukun? Nih, silakan yang mau minat jadi dukun. Tolong perhatikan, ya. Barangkali sudah malas kerja. Jadi dukun itu enak, Pak. Udah dia ungkang-ungkang lentir kaki sambil menikmati rokok jus-jus, pasien datang sekali jebret bisa 50 juta, 30 juta. Ya coba aja UGB Ustadz Guntur Bumi itu target 1 bulan itu 150 juta. Satu hari. 1 hari itu 150 juta. Coba bayangkan. Makanya kemarin ketika kasus itu mengembalikan ke pasien duit kan, itu 1 hari 500 juta. Nah, itu kalau terus balikin itu bisa melarat mendadak. Ya, karena nyari uangnya juga nggak benar, nyari uangnya lihat. Ya, coba bayangkan duduk manis, disegarin.
didatangi pejabat, pengusaha, konglomerat, ya, nggak ada yang larang, nggak ada pemulung, tukang ojek, jarang yang datang artis, pengusaha, pejabat, orang-orang hebat, politikus, itu. Sehingga dari sekalian inilah yang di antara sekian banyak orang meminat jadi dukun. Motivasi. Sekian banyak motivasi. Orang minat jadi dukun, apalagi dukun hebat, walaupun harus ikhlas, kadang-kadang disodoni oleh jin, dikerjain oleh jin. Hidupnya antara sadar dengan tidak sadar, antara alam nyata dengan alam jin. Tidak ada soal. Bahkan di antara dukun itu Pak, hidupnya sebetulnya lesat tidak. Dukun itu serba tidak ada kepastian hidup. Nyawanya terancam. Suatu ketika dibunuh oleh jin, kalau jinnya itu balas lebih kuat. Lawan-lawan dukun lagi juga mengancam dia. Bisa nyantet, bisa terjadi, dan macam-macam. Atau tadi pasiennya nggak terima lapor ke apa namanya, ke polisi dan yang lainnya, seperti kasus-kasus yang sekarang ini. Gak ada yang tenang. Belum lagi syirik kufurnya, maksiat yang bikin hati itu keras. Jiwa itu sebetulnya merana. Makanya kalau seandainya mereka itu merasa bahagia kelihatannya, merasa hebat nampaknya, dan merasa menjadi orang disanjung-sanjung, melihat enaknya. Makanya dari sekalian, kalau ada cerita aneh-aneh macam-macam, pujian terhadap dukun, orang tersebut belum pernah jadi dukun. Memang sepintas. Jadi coba bayangkan, hanya satu botol aqua bisa dijual sampai 200.000. Ya, tergantung ngomongnya. Apalagi lagi sudah dipercaya, apa aja bisa jadi duit kok. Itu sampai Masya Allah, surbannya kiai itu ada yang berani beli sampai 10 juta. Padahal beli di Mekah cuma 50 rial. Iya, 50 rial. Belum lagi kopiah padahal bekas. Malah yang bekas yang baunya penguk itu yang karena nanti diperes di air jadi obat apa aja. Subhanallah Pak. Ini yang membuat orang itu tertarik. Nah, biasanya sang dukun mengawali karirnya, mendidik spiritualnya, satu bersumber dari warisan nenek moyang secara turun-temurun. Ini yang banyak. Dan orang kadang-kadang anak pernah mendapati orang yang terkecoh dengan diri. Jadi subhanallah, megang orang aja sembuh, ya. Di tempat-tempat begini sembuh. Saya tidak merasa kerjasama dengan dukun, saya tidak pernah merasa jadi dukun, saya juga tidak punya amalan-amalan tertentu. Bahkan saya dokter, ternyata hadirin sekalian dia belum mengorek bapaknya, nenek moyangnya sudah taken MOU sama dukun untuk kerjasama abadi. Banyak itu. Bahkan ada yang sadar sudah tahu kerusakannya itu akhirnya antara keluar dan tidak. Karena sudah ada ikatan sampai mati baru nanti pindah. Cari kira-kira anak cucu turunannya orang ini yang pas untuk saya kerjasama dengan dia. Ya, dia masuk lagi. Sehingga dari sana mereka turun-temurun mewarisi. Kalau orang bilang, wah ini kayaknya mewarisi ilmu bapaknya. Bukan, mewarisi jin bapaknya. Wah ini kayaknya sudah cocok, ini profesinya kayak mbaknya dulu. Mampir dan seterusnya. Dan ini banyak. Dan orang yang seperti ini rata-rata terkecoh. Dia bisa aja alim, rajin ibadah, bagus. Tapi ada misalnya jinnya ini memang sudah sejak turun-temurunnya mbahnya pun sudah taken MOU itu mati, yang harus tekun merawat ini pelanggan customernya. Sehingga dari sekalian abadi selamanya kerjasama, pindah dan pindah ila masya Allah kecuali dikehendaki oleh Allah pas. Yang kedua bersumber dari apa yang mereka sebut kasyaf, ilham, mangsid atau renungan. Nah ini biasanya didapatin orang-orang kiai khos atau kiai langitan atau ulama berkaromah.
Biasanya dia dengan berenung, kayaknya saya dapat obat untuk dia. Suruh cari pertama di mimpi itu untuk ngobatin si pasien, saya disuruh cari kapas warnanya hitam. Ya. Terus kemudian susu unta warnanya kuning. Unta, kalau unta mah ada, tapi warna kuning ya. Telur, ayam, apa? Ya, permintaan macam-macam. Nah, baru setelah itu dioplos. Dari mana? Dari wangsit. Atau kadang-kadang si dokter itu mendapat firasat. Kayaknya saya mengobatin ini dengan ini. Kadang-kadang ngawur sesuai tepat dengan resep ilmiah. Masya Allah, petunjuk orang ini kena penyakit ini, kayaknya obatnya ini. Ternyata subhanallah cocok dengan ilmiah. Kumis kucing dicampur dengan apa dicampur apa namanya kelapa hijau. Nanti setelah itu sehingga nanti jadi set. Ilham wangsit atau renungan. Inilah yang dikatakan oleh Allah, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan-setan itu memberikan wahyu kepada wali-walinya supaya mendebat membantah kalian. Nah, selanjutnya diriliskan bersumber dari benda-benda pusaka keramat. Contoh, pernah saya melihat sendiri, saya amati, kenapa orang ini turun-temurun bisa mijet yang disebut dengan sakal butuh ya. Ternyata di sekalian setiap mau ngobatin pasti keluar batunya. Saya amati, ini nggak mungkin normal karena kok orang yang putus itu di rumah sakit aja habis berapa juta, ini kok cuma dipegang-pegang, kadang-kadang cuma beginiin, udah balik lagi. Ternyata betul dipijat, habis itu dikerok pilus. Saya lihat batunya itu tipis, kayak kerok gitu, kerok terus seperti balut dan dikata pakai indah, ya dimakris, ya dicelupin di air. Bahkan pernah saya datang ke Tasik, itu apa namanya, ada salah satu jamaah yang saudaranya itu jahil nggak ngerti, bawa ke sana. Wah, akhirnya kita kejar itu, betul harus mengobatinya malam-malam ya. Alhamdulillah, perempuan dimandiin, enaknya mandiin. Ini adik antum bisa hancur. Udah hari ini bawa pulang. Kita kerja perempuan. Nah, kosong rowo pati geni bertapa dan tindakan, termasuk juga menjalani ritual khusus. Nah, apa namanya, dulu di sini ini pengalaman dulu pernah saya menekuni dukun sebentar. Dulu belajar untuk menghidupkan adi-adi sukmo sejati, guru sejati, ruh sejati, kakak tahu. Ini 5 kekuatan yang ada dalam tubuh manusia, dikuasai 4 hari, makan awal cuma akhir doang. Setelah makan maghrib begini, nanti habis itu nggak boleh makan, minum, tidur sampai subuh. Oh, itu rasanya ya mau mati. Coba bayangkan, mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa makan, sahur itu Selasa. Selasa malam itu makan. Ya, Rabu, Kamis, Jumat. Itu makan. Jumat malam, Sabtunya itu makan, itu maghrib tau itu. Habis itu nggak boleh makan sampai Sabtu pagi. Habis itu baca 5 Bismillah 7 kali nggak nafas. Fatihah 7 kali nggak nafas. Kul huwallah 7 kali nggak nafas. Sholawat 7 kali nggak nafas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 70 kali, 7 kali nggak nafas. Nah, habis itu nggak makan barang-barang yang nyawa. Itu yang berat. Itu nggak boleh ngantuk kalau ngaji.
itu biasanya pakai kakang kawat. Kalau nyembuhin pakai roh sejati, tarik, buang, udah pusing atau hilang. Dan memang betul begitu dulu, walaupun nggak benar. Ada orang pusing, sebentar pegang, tarik, hilang. Terus kadang-kadang heran sendiri. Orang makanya rata-rata dukun itu sombong, betul. Nah, nanti biasanya untuk nebak juga ada. Itu biasanya roh sejati. Muka ini kayaknya ini, itu bisa. Bisa. Ini semuanya atas informasi dari kekuatan gaib. Kalau dulu istilahnya. Nah, nanti itu ada 17 tingkatan. Saya belum merasakan yang 17. Katanya kalau 17 itu bisa terbang, bisa hilang. Iya, hilang kapan? Hilang nggak balik ya? Ya, itu bisa terbang, bisa hilang. Dan itu tingkatan di bayar. Nanti banyak minuman, ada roti, ada ini, termasuk teh kopi. Nah, nanti kita pasang hari-hari kamu mau apa, itu gerak sendiri. Walaupun saya pengennya ngambil ini, kalau hari-hari nggak mau. Sampai 5 ditawari selesai, terus diamalkan, dirapal tingkatan. Ini termasuk sekian ilmu perdukunan dengan cara kosong romo pati geni pertapa tidak kata. Nah, ada yang menjalani ritual khusus pemujaan kepada syaitan dan penyerahan tumbal. Bahasanya nyalain kemenyan di mana itu. Ini. Nah, sekarang ritual memanggil dan menghadirkan jin. Ini tingkat pola mereka. Orang yang sudah kena jin aja diruqyah biar keluar. Ini malah nyari. Memang orang yang sakit, orang yang sudah memang konsep orang kayak nggak pernah sekolah dikasih nama orang pinter. Dukun itu kan istilahnya banyak, paranormal, dukun, orang pinter, jadi aneh. Jadi, nah ritual memanggil dan menghadirkan jin nomor 1 bersumpah dengan nama jin. Biasanya Azazil yang digunakan, sumpah demi Azazil gitu biasa mereka situ pun mengatakan, atau iblis dan yang lainnya. Nah, nanti setelah itu dapat bantuan, memberikan persembahan berupa sembelihan kepada jin yang tadi bisa sapi, bisa kebun, macam-macam. Nanti kepalanya disuruh buang atau nanam, itu terserah permintaan si jinnya. Nanti dibuang ke sungai, ke lapangan pada pasir atau ditanam, ya. Dan termasuk juga ayam hitam cemani, jadi semuanya hitam, termasuk ininya apa, cekernya, terus apa sih, mukanya itu, apa, itu semuanya hitam. Yang ada itu putih. Oh, itu nyari sulitnya selamat itu. Yang lebih lucu lagi, mereka disuruh nyari ayam kaki 3. Ini berarti ayam cacat. Gitu. Memberikan persembahan berupa sembahan kepada jin, menghina simbol Quran tadi, menginjak, macam-macam ya, meramal telapak tangan anak kecil, kadang-kadang telapak tangan, kadang-kadang kuku, ya. Itu biasanya ilmu untuk perdukunan memanggil jin. Terus kalau hukum lihat orang yang itu cari barang hilang, anak kecil yang suruh lihat, si dukunnya menghafal mantra ritualnya dengan berbagai macam bacaan. Anak disuruh mengosongkan pikiran, lihat dia ya. Nanti kalau sudah kelihatan muka di kuku ini, bilang ke Mbak. Udah deh, sudah Mbak. Kayak siapa? Mirip Mbak. Orang bisa nyuri karena datang dukun juga. Coba bayangkan sukses mencuri, cari ilmu
minyak pelet serikandi, minyak pelet khusus untuk gay, lesbi, gigolo maupun wanita alias purel atau kucing genit. Dan coba Anda lihat, Ki Kusumo akan membuat wanita cantik, menarik, serta aura berbinar, terang membuat semua orang tunduk dan takluk terpikat pada kita. Juga berguna untuk bisnis, jabatan, dan keartisan. Sebelum ritual bercermin, setelah ritual bercermin, saksikan perbedaannya spontan jadi ganda. Langsung. Apakah muka langsung berubah jadi ganteng? Enggak. Matanya disihir. Melihat muka dia berbeda. Udah, gampang. Sihirnya ini, kacanya yang dipakai itu, yang digunakan ini Pak, muka Bapak sebelum tadi, setelah tadi. Bayangkan Pak, beda kan? Di sini Pak, orang yang sudah kena sihir melihat laki-laki kuntet hitam aja kayak jaroko. Karena apa? Dihayalkan. Yang tadi dikatakan oleh Allah, yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Makanya subhanallah, ada orang kalau dari pelet lengket ini kena reaksi peletnya hilang sampai gak kenal sama dia. Wah, saya bilang saya pacarnya dia, kenal aja enggak, muka lungsep. Enggak ngakui. Kenapa? Karena dihayalkan selama ini laki-laki itu begini di dalam bayangannya. Mukanya enggak sebenarnya. Itu namanya yukhayyal ilaihim annaha tas'a. Zaman Nabi Musa dihayalkan itu tambang-tambang semuanya seperti ular berjalan. Ya. Selanjutnya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ritual lagi menghina simbol Islam, meramal telapak tangan anak, menggunakan bekas parang yang dikenakan manusia tadi ya. Dan yang keenam, membakar burung gagak di daerah angker yang diyakini tempat bernaungnya jin. Makanya ada tempat-tempat yang sudah digunakan ritual yang sangat semarak sejak zaman dulu, yaitu Gunung Merapi, Jogja. Itu setiap malam Jumat Legi atau datang ke sana itu banyak ritual. Makanya sampai kenapa Mbak Marijan yang sudah ada wedus gembel kayak begitu tetap bertahan di sana, karena memang di situ tempat ritual. Bukan hanya satu dua dukun Pak yang di sana. Ya. Bahkan ibaratnya rumahnya bisa di Jakarta, makannya ritual di sana. Dia punya tempat sendiri-sendiri. Seperti orang Jakarta punya villa di puncak gitu loh Pak. Nah ini dukun punya tempat ritual di daerah ini. Yang keduanya di Pangandaran. Kalau antum lihat dari hari tertentu, ada nggak dari Pangandaran? Nggak ada. Alhamdulillah. Itu di sana di desanya tempat-tempat untuk semedi bertapa sudah banget, sudah tertata untuk begini di Pangandaran itu. Ya. Kemudian hukum mendatangi dukun dan peramal sudah jelas. Kalau iseng tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau serius telah kufur terhadap Nabi Muhammad SAW. Ada hukuman bagi dukun. Lihat, Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan, mereka yang melakukan perbuatan yang keluar dari Alkitab yang sunnah sahihah, di antara mereka adalah tukang talbis, para pendusta, para penipu yang sebagian mereka menampakkan kepatuhan jin kepadanya, atau kalangan supranatural yang mengaku tahu kegaiban dari kalangan yang para tokoh pembual, para dajjal dan yang sengsara, yang para penganut tarekat yang gemar menipu. Oleh karena itu mereka berhak untuk menerima hukuman berat yang membuat mereka dan orang-orang sejenis jera untuk berdosa lagi dan melakukan manipulasi. Bahkan di antara mereka sudah ada yang pantas dihukum dengan hukuman mati bunuh, seperti mereka yang mengaku nabi dengan atraksi sulapnya yang penuh dengan khurafat atau bertujuan merubah syariat. Makanya dihukum mati. Makanya sebetulnya di Indonesia ini banyak nyawa yang kentayan. Harusnya sudah mati dari hidup. Yang berzina, sudah menikah, yang dukun, yang melakukan praktek itu harusnya sudah mati. Kalau zaman Umar udah nggak ada itu. Makanya subhanallah. Sehingga di sini bahaya dukun dan perdukunan untuk perhatikan. Perdukunan adalah salah satu pembatal keislaman. Karena Allah
hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kufur. Kemudian yang kedua, mengklaim mengetahui perkara gaib termasuk menyekutukan Allah. Karena qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan Muhammad, tidak ada yang tahu makhluk yang di langit yang di bumi gaib kecuali Allah. Perkara gaib enggak ada. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtadha bir rasul. Ya, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, dukun menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya. Karena kalau sekarang Allah kita yakini memberi rezeki, memberi keselamatan, ternyata dukun pun diyakini memberikan keselamatan, memberikan rezeki. Syirik. Bahkan minta kepada dukun, tawakal, bergantung kepada dukun. Lihat aja Mas, di halaman yang tadi juga kesaksian pasien yang disesatkan oleh dukun. Halaman 55, kesaksian nyata TKW sukses. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz, karena tanpa ajian nirwana mungkin saya tidak seperti ini juga. Tanpa ajian nirwana, tanpa Allah. Mana Allah? Mana yang kita tempatin untuk tawakal, minta perlindungan dan mohon berbagai macam keselamatan. Sampai sang TKI ini mengatakan, kalau bukan karena ajian nirwana, mungkin saya tidak seperti saat ini. Subhanallah. Jadi, nah, oleh karena itu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya ingin mengatakan di antara jenis sihir tidak bisa terlepas dari syirik, dan setan-setan tidak memberi bantuan kecuali ada suatu maslahat, dan sudah menjadi maklum bahwa maslahat setan hanya untuk menyesatkan anak Adam dengan menjerumuskan mereka ke dalam syirik dan maksiat. Mendatangi dukun dan mempercayai adalah kekafiran terhadap apa yang diturunkan Nabi Muhammad. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang sekarang ini mendatangi dukun membenarkan apa yang diucapkan, maka dia telah kufur terhadap ajaran Muhammad. Dan yang kelima, dukun memperolok-olok agama Allah. Tadi menghina mushaf, menginjak-injak mushaf. Itu sudah nggak ada lagi, kecuali kalau antum membaca 10 perkara yang membatalkan Islam sudah masuk. Menginjak mushaf, bahkan memakai sandal, bahkan menduduki dalam keadaan junub sambil membaca mantra. 6 praktek perdukunan atau suatu bentuk usaha yang dapat membinasakan pelakunya dunia akhirat. Bahkan mereka ada yang mati karena dipukul jin, diserang jin, atau diserang lawan dukunnya karena persaingan, rival. Ya. Nah, 7 perdukunan menzalimi orang. Coba bayangkan Pak, orang saat setengah tahun dibikin muntah darah, 1 tahun perutnya gede, baru mati tahun ketiga. Nyiksa, zalim. Bikin muntah darah, batu-batu, diobatin gak ada. Rasanya kayaknya sebab banget perut, dioperasi gak ada apa-apanya. Zalim. Akan membuat orang malas dan selalu bergantung seperti tadi. Yang pasien malas usaha, gak mau membenahi manajemen supaya tahu pelaris, sudah datang aja ke dukun, nanti dikasih ilmu ini. Udah, ajian penglaris semar mesem, ajian penglaris sabtopat ini, udah. Gak mau memperbaiki manajemen, bagaimana cara dagangan bagus atau mencari barang yang bagus, mempertahankan customer seenak-enaknya karena dia sudah merasa punya andalan, menjadi musuh dan selalu dicurigai masyarakat, apalagi kalau sudah membunuh, nyantet, merusak, dan memotivasi orang berbuat maksiat. Yang tadi saya katakan, orang pengen lancar malingnya datang ke dukun cari ilmu sihir, tawuran cari ilmu kebal ke dukun. Bahkan tadi supaya naik bus gak bayar, cari ilmu ke dukun. Pelet datang ke dukun semua. Termasuk penjahat-penjahat kelas kakap tidak lepas dari dukun-dukun yang di belakangnya sangat sakti menurut mereka. Nah, ini suramnya kehidupan kekuatan klinik. Antum baca media penjajah paranormal, jadi yang repot media kita ini ya. Dari mulai contoh televisi swasta, apa namanya, sinetronnya aja itu menjajakan perdukunan. Dari mulai kisah Mak Lampir, ya, Joko Budu, Joko Pinter, Wiro Sableng, Gajah Mada, Raden Kian Santang, semuanya apa namanya, isinya mistis kurofat. Ya, Brahma Kumbara,
sampai orang bisa terbang, bisa ini semuanya khurafat, tidak ada kenyataan. Nah, apalagi ada dulu The Master, ada lagi sekarang ini apa sih kehebatan, minum racun nggak apa-apa, minum apa alkohol 5 botol nggak mabuk, bahkan ada yang minum minyak wangi di tengah, dilindes, ya, dipak apa mematahkan apa itu namanya, besi ini, semuanya adalah dajjal dan bentuknya dajjal, ya, bentuknya matanya seperti nggak bisa ngomong, rambutnya rawe-rawe, terus kemudian ada bulunya, ada dajjal. Itu burungnya sembelih aja udah habis, potong rambutnya selesai, kremasin udah, apalagi sholat habis. Ya. Untuk supaya awet ke sana, nggak mandi, nggak cukur, nggak ngomong, burungnya disuruh ngomong, itu termasuk di antara tanda-tanda kerjasama jin. Itu dia syaratnya, Kak. Saya bisa kerjasama dengan kamu, saya kasih ini jin yang hebat, tapi bisu. Ambil. Mau dia. Itu jin yang nempel dia jin bisu. Ya. Tapi hebat. Dan jin itu mudahnya sesuai dengan Masya Allah was-wasnya. Jin yang anti sholat bikin orang nggak senang sholat. Jin anti hijrah nggak senang orang hijrah. Jin anti jilbab nggak mau jilbaban. Jin anti poligami nggak mau poligami. Jin suka ngutang. Ya. Masya Allah, tergantung kondisi jin. Jin malas ngaji. Datang ngampuk. Karena jin nggak mau. Ngaji mau ngaji, tapi ngantuk. Itu jinnya, jin nggak suka ngaji. Ada lagi jin yang model-model, Masya Allah, jin cerewet. Dan itu jinnya cerewet. Jin ngomel. Jadi jin itu model-model sesuai dengan apa? Karakter. Dan wataknya. Orang juga sama, jin dengan manusia sama nggak? Sama. Ada nggak orang yang anti sholat? Anti hijrah? Pelit? Iya. Kalau jinnya pelit, nempel orang itu pelit banget. Gitu. Sesuai dengan kondisi. Bahkan ada jin itu anti jilbab. Karena apa? Menyuruh orang, ternyata subhanallah udah Buddha anti jilbab. Masya Allah. Wah, itu ketika di rupiah susah, suruh keluar, suruh ini, dan orang yang kena kesurupan itu nggak mau pakai jilbab. Alhamdulillah. Dan insya Allah habis ini kita akan deteksi muka-muka yang kena jin. Ya, sambil kita buka tanya jawab. Silakan. Jangan pulang. Ya, kalau kita sepakati dulu. Ini diteruskan atau pulang? Kita ambil kesepakatan. Pulang atau terus? Terus. Yang pulang angkat tangan. Nah, pokoknya saya baca, siapa yang pulang duluan gue sumpahin. Awas loh. Apakah anak ini betul, Pak? Ini tolong diperhatikan. Subhanallah. Ada penelitian di Moskow. Skizofrenia termasuk indigo dan penyakit-penyakit kejiwaan itu, sang profesor yang ateisme ini menyembuhkan puluhan ribu pasien dengan cara puasa. Makanya anak-anak yang kena autis, kena indigo, kena ini, suruh sering puasa. Di samping terus dirupiah, insya Allah sembuh. Masya Allah, puasa itu ini sebetulnya kita mau bikin tabel juga mukjizat puasa itu. Nanti menjelang puasa di sini. Hari ya kita bikin Ahad malam Senin jam 1 malam. Nanti jadi jam 1 malam sampai subuh.
Insya Allah. Jadi mukjizat puasa. Contoh aja mukjizat puasa bagaimana puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Subhanallah. Kenapa? Karena telah dibuat penelitian yang hasilnya cukup mengejutkan di Amerika, di Universitas Miami. Kenapa banyaknya orang temperamental itu, terutama umat pada tanggal itu, dan orang marah-marah pada tanggal itu? Karena ternyata ada hubungan dengan gravitasi bumi. Sementara unsur tubuh manusia persis seperti bumi, 2/3 unsur air. Makanya jangankan darah, air aja pasang. Makanya saat tanggal 13, 14, 15 pasang. Sehingga orang yang temperamental, kecanduan, alkohol, macam-macam kumat. Apalagi lagi satu kurang bahan pada saat itu. Wah, makanya untuk ingat aja, suami istri suka tangkarannya tanggal berapa. Kenapa? Darah itu beku. Dan darah itu apa namanya? Gampang ini. Masya Allah, ditambah lagi istirahat tanggal 16, 17-nya bekal. Masya Allah. Yang lebih hebat lagi, kenapa ketika puasa kata Rasulullah, wa in qatalahu aw hadun aw syatamu falyaqul inni shaimun. Jika ada orang yang ngajak tengkar atau maki, katakan saya puasa. Karena kalau marah puasa sebelum matahari tergelincir itu merusak pencernaan proses. Karena makanan itu dicerna mulai tadi pagi. Makanya ketika antum tidur itu lambat pencernaan. Makanya kalau habis subuh jangan tidur. Nah itu dicerna ketika marah, maka di sini kelenjar adrenalin yang mengeluarkan enzim itu akan merusak proses pencernaan. Nah kalau setelah matahari tergelincir sudah selesai dan hasilnya yang 3 karbohidrat, lemak sama protein mau disalurkan ke tubuh, maka ketika marah akan berubah menjadi zat asam. Makanya orang yang marah itu orang cenderung perutnya penasaran. Dan itu kalau nyodok ke jantung bisa merusak jantung, klepnya, dan bisa mati mendadak. Makanya jangan marah ketika perut kosong. Kalau kenyang rada mendingan, tapi ya jangan marah. Tapi kalau kosong makanya puasa sangat pas, jangan marah. Mukjizatnya lagi subhanallah, yakin seyakin-yakinnya kontan cosleng puasa menghentikan rokok. Udah gak ada debat. Pasti berhenti. Kalau ada orang yang sekarang bilang, Pak saya sulit berhenti puasa, pasti berhenti. Ada orang yang puasa merokok? Nggak ada. Pasti berhenti. Tinggal pembina niatnya. Akhir apa itu maghrib. Kalau niatnya ngempet, nah itu jamak takhir. Jamak takhir. Wah, itu kalau ada rokok panjangnya semeter dibeli. Sampai ditegur sama ustadznya, Pak, udah komen Pak Isa, ya tak ngebatin kurang dikit. Wah, ayo. Coba kalau innamal a'malu binniyat, sudah 12 jam loh Pak. Tinggal melanjutkan, dan malam ini kalau dibikin susah-susah merokok. Karena habis buka rokok paling 1, sholat, habis sholat isya, habis isya tidur, sudah sempit kesempatan. Tinggal lanjutin nanti latihan. Insya Allah nanti tunggu buku saya yang judulnya Smoking Help You Relax. Kita kasih dan bawahnya kuburan. Jadi gambar bawahnya kuburan, Smoking Help You Relax in New York. Relax. Pokoknya kalau membaca buku itu nggak tobat keterlaluan. Saya ungkapkan data-data tentang pabrik
terus kok ngedes sampai itu namanya ya cengkeh, kok enak. Akhirnya cengkehnya dirajang-rajang, dicampur rokok, disedih, kok enak. Loh, akhirnya sembuh, akhirnya dibikin kretek banyak. Kenapa dinamakan kretek? Karena ketika dinyalain bunyi kretek-kretek jadi kretek. Itu namanya kretek. Apa namanya? Yang lebih menarik lagi cerita Roro Mendut. Kenapa sampai ada rokok mereknya Roro Mendut? Nanti aja. Udah deh, Bapak. Udah, jawab ini. Saya punya tetangga suami istri. Sudah ngapain? Orangnya soleh, ya sudah bagus. Punya anak banyak, ya bagus. Ngapain ditanya? Sudah punya cucu. Suatu hari suami itu jatuh cinta dengan teman lama. Ini namanya kakek nggak tahu diri. Mana orangnya? Ada motor dia buka gitu, ada rupiah. Udah tua, punya anak, cucu, ternyata kuburan udah dekat, sabun mayat lagi. Subhanallah. Pak, orang itu kalau udah lebih umur 40 gak beres-beres, itu kemungkinan besar repot masa akhir. Karena orang itu kalau sudah umur 40, umur 10 yang dipikirkan makanannya, 20 kekasihnya, 30 yang dipikirkan syahwatnya, 40 yang dipikirkan ambisinya, 50 yang dipikirkan hartanya, 60 yang dipikirkan penyakitnya. Lah kapan ngajinya? Enggak ada di sana. Konon calonnya bisa melihat jin. Nah, ini temunya. Kampret sama kuntilanak. Jodoh. Kalau ingin beres, gini aja. Ini si bapak ini suruh konsultasi ketemu saya secara khusus. Karena ini masalahnya harus ditangani secara khusus. Pak mata. Ya untuk telepon, Pak, saya bawa bapak yang kemarin saya tanya. Ini insya Allah kapan bisa? Insya Allah Bu, bulan depan langsung. Dan iya, nggak usah nanti pokoknya kasih waktu rentan 1 hari sebelum datang. Gue closing langsung di closing. Padahal suami itu sering ceramah dan baik sekarang suami jadi berubah apa yang harus dilakukan istrinya. Itu bawa ke saya beres. Apakah hipnotis dilarang dalam Islam? Dilarang. Jenis dari jenis sihir, mengecoh, menipu, mengelabui, dan kebanyakan bantuan dari jin. Nah Pak, saya sarankan kepada suami yang tadi ini serius, banyak-banyak membaca Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati ilayka wa inna muslimin. Yang pertama, kedua, banyak ingat kematian, baca buku tentang setelah kematian. Ya Allah, saya bayangkan setelah kuburan, bayangkan bertahun-tahun, sementara bekal tidak banyak. Apa aku nanti mati dalam keadaan seperti ini? Apa yang harus kita? Perjalanan menghadap Allah itu jauh, buktinya nggak ada yang bisa balik. Dan kalau diperhatikan Pak, jarak dunia ditempuh dengan kaki, jarak akhirat ditempuh dengan hati. Itu diperhatikan. Allah ya ikhwan, kalau antum tahu mati itu terjadi, besok yakin ini semuanya hamba. Atau antum ditawarin orang yang paling cantik di dunia, menang biswat enggak bakal melirik. Karena aksiru mendik lihat di kita. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kematian, menghancurkan kelezatan kematian. Lalu siapakah yang bekerja atas santet tersebut? Apakah ada sebagian jin? Jadi gini Pak, jin itu umpamanya bahwa diperintahkan, tolong masukin ini gelas ke perut orang itu. Udah. Nanti di
di perut orang itu rasanya kayak ada ini gelasnya. Bahkan ada yang dimasukin lagi benda apa namanya suasananya. Contoh, saya ingin orang ini panas terus, udah mantranya, kertasnya yang tulisan orang tersebut diletakkan di apa namanya dapur. Pas masak selalu panas, bisa juga. Saya ingin masak panas badan yang disihir, badan yang disihir itu panas. Kalau enggak, ada lagi yang matanya dibikin buta, gampang itu, masukin aja benda dikit, berupa apa, santai, sihir. Bahkan yang lebih gampang lagi dibikin orang tidak bisa ejakulasi, bahkan bikin empoter itu lebih gampang. Sihir as-sarf namanya. Ada al-ataf menarik as-sarf untuk membuat orang itu nggak punya gairah sama istri. Makanya waspada itu. Ustaz katanya pahala memandikan jenazah yang menulisnya besar, apakah juga bisa membantu dosa-dosa orang tua? Intinya seluruh amal baik anaknya, baik orang tua. Rasul mengatakan man ghassala mayyitan fakata ma'ali ghafarallahu lahu 40 marratan. Siapa yang memandikan mayit menyembunyikan aibnya, Allah ampuni 40 kali. Insyaallah nyampe. Saya bertapa di Gua Hira oleh Nabi, boleh diamal? Enggak bisa. Pertama Pak, itu hanya ilham dari Allah khusus Nabi, belum jadi Nabi, sehingga tidak bisa jadi syariat. Kedua, Rasul tidak menjustis mengatakan silahkan. Oke, kalau seandainya Rasulullah mengatakan silahkan, itu bagian dari syariat, bahkan udah diganti dengan etika, ngapain kita pakai pertama? Udah, hentikan. Kenapa surat Al-Falaq disebut ayat 1000 dinar? Ya nggak tahu. Kayaknya zaman dukun. Ada yang membuat. Itu istilah dukun Pak, jangan ditanya ke Ustaz, kalau ada bukunya. Itu istilah mereka, seperti istilah setan jin dikasih nama Gondoruo, Gombel, Sundar Bolong, Paraswati, Malam, itu semuanya istilah mereka. Terus bagaimana caranya mengenal jin Islam? Ngapain kenal? Untuk apa? Antum kalau ingin kenal secara benar, udah baca aja surat jin. Allah udah mengenalkan alam dan karakter ini mereka. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada. Sudah ada di antara kita yang muslim, ada yang jahat. Ada pun yang muslim, dia selalu memilih jalan petunjuk. Udah itu aja. Wa anna minnas salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kita ada yang sholat, di antara kita ada yang enggak. Masing-masing punya prinsip, visi misi, gitu kan. Jin juga ternyata punya visi misi beda-beda. Presidennya juga beda-beda. Yang muslim, presidennya muslim, kafir. Nah, secara umum kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, manusia lebih baik daripada jin. Jadi, kalau ada ungkapan sejelek-jelek manusia itu sebaik-baiknya di kalangan jin, itu dalam konteks secara umum memang betul. Wah, itu kayak apa caranya? Makanya jangan ketemu. Jangan nyari, malah ingin kenal. Anda saya aja nggak kenal, nggak kenal. Bisakah guna-guna salah sasaran? Bisa diguna-guna tersebut lewat makan minum yang ditujukan? Ya bisa aja, bisa. Karena makanan sihir itu sudah dititipkan di makanan itu. Siapa yang masuk kena seperti racun. Itu makanya mau menyihir anaknya ternyata kena anjingnya. Karena di makanan rumung gue udah bayar dukun mahal. Anjing yang makan.
cek banyak. Rata-rata menggunakan alat mistis. Yang tadi jimat. Entah keris atau rasa batu. Benarnya terjadi nggak banyak. Saat mijet itu orang nggak tahu. Gosok-gosokin begini kayak gosok sambil kayak di tangannya, ternyata di dalam itu ada benda tangannya. Apakah Quran Istanbul termasuk salah satu alat bisa digunakan? Quran Istanbul tapi yang asli itu Pak, itu subhanallah dibikin cetakannya, itu bisa dibaca walaupun lembut sekali. Asli mana? Kalau yang palsu sih itu sudah dicetak-cetak, tapi yang asli itu kalau kita pakai mikroskop pembesar itu bisa dibaca. Itu biasanya baca kotak buat untuk kalau itu untuk kekuatan itu. Jadi persis kayak yang tadi kalau kita ruling tinggal gitu ada. Itu ngapain kalau ada pakai kalau ya kayak anjing itu Itu bukan masalah Pak, tolong jangan terkecoh. Di Indonesia ini jimat dijamin kebanyakan yang jual mereknya Kiai Ustadz Haji. Jadi ini pemilik Ustadz nggak peduli. Sekarang kita melihat keburukan pada hakikatnya adalah satu yang buruk, bukan sekarang yang mengingkarinya. Hajinya jangan dilihat. Kita mau menilai sihirnya apa hajinya. Kadang orang menilai sihir lewat hajinya. Pak, dia kan haji, keliru. Kita ingin menilai dukunnya, loh dia itu kan punya pesantren Mas. Kita ini lagi menilai pesantrennya apa dukunnya Mas? Dukunnya. Dukun bisa saja haji, bisa saja punya pesantren, bisa saja sodakonya melimpah. Nah ini orang kadang-kadang diajak menilai sesuatu, dilewatkan tadi Pak, itu sedekahnya kenceng Mas. Kita ini mau membahas sihir dukun apa sedekah Mas? Itu jadi kalau antum ngajak bicara tentang dukun sihir, orang menarik-narik ke sana, dia haji, punya pesantren, lulusan dini, bahkan di Mekah 18 tahun nyopir. Antum jangan sekarang mau dikecoh ke sana, Pak. Kita ini bukan bahas masalah orang tinggal di Mekah, Pak. Bukan bahas masalah pesantren, haji, Pak. Kita mau bahas masalah dukun, Pak. Itu cara membantahnya seperti itu. Apakah sama dikatakan dukun juga bila orang tua itu meminta nama-nama orang tua pasien saja dan orang tua itu masih melaksanakan sholat? Iya sama dong kan. Kita mau menilai dukunnya apa sholatnya itu ini. Nah ini juga kayak begini. Ini masih melaksanakan sholat dong kan. Kita ini mau menilai dukunnya apa sholatnya? Ini dukun. Antum yang antum tanyakan orang ini meminta nama-nama jelas dukun. Tadi saya katakan satu aja ciri cukup, nggak harus tadi 15, 16, 17. Di tempat saya ada perguruan Mahatma. Apa itu juga? Ya Mahatma ini sama Mahatma, cuman kesesatannya lebih ringan daripada yoga. Kalau yoga itu sudah syirik, menyembah kepada yoga, yaitu dewa yoga. Yoga ini sebetulnya Pak sudah dinyatakan sesat di kalangan Buddha sendiri. Udah apalagi di kita. Ini ibaratnya sempalanya Syiahnya gitu loh. Jadi Syiahnya Buddha itu juga. Gitu. Nah kok di kita diakui lucu. Mereka aja bid'ah, apalagi kita super bid'ah. Dan contoh aja Palestina itu bid'ahnya Kristen. Dan di kita berarti bid'ah 44. Nah yang dilahirkan di tempat saya ada tempat pengobatan herbalis dan bekam. Apakah itu termasuk? Gak apa-apa herbal pakai resep, tapi saya ingatkan tolong pakai penelitian, uji laboratorium, uji klinik. Jangan under oplos. Hasilnya ditanya Pak, gimana reaksinya? Enak Mas, ngentutnya lancar. Bikin ngentutnya juga apa Mas? Lebih banyak. Rata-rata begitu Pak. Hasilnya diagnosanya itu herbal bikinan teman-teman gitu. Ngentut lancar. Jangan bener Pak. Yang lebih lucu lagi apa? Jadi oplos. Padahal itu Pak, ngoplos barang dua aja. Itu reaksi kimianya itu apa, butuh uji klinik, uji laboratorium berhari, berminggu, berbulan, miliaran ini tinggal
itu oplos publik jual. Mas gimana mas, enak mas, alhamdulillah enak banget terus enteng. Untuk terus, apa nggak bisa sholat pak? Pengobatan dari ahli patah tulang di Cimahi sama ya. Jadi ini yang pernah saya buktikan, termasuk yang sudah saya hasilkan observasinya bahwa dia mengeluarkan pendapat. Anak pernah mendengar dalam kajian Ustaz di musola kantor Pertamina pada saat pemilihan gubernur Jakarta, Bapak Ustaz mengeluarkan dia. Hadirin sekalian, orang bisa berubah bersama perubahan orang. Gitu. Karena apa? Karena manusia itu tidak ada yang bisa stabil. Bahkan sekarang baik, besok jelek, dan sebagainya. Paham? Coba aja. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijaga oleh Allah. Kita antar ustaz saja. Kita bisa memuji orang. Suatu ketika ternyata dia itu keluar dari manhaj yang sekarang kita benci. Ada nggak? Ada nggak? Yang dulu dilulukan di kalangan salafi sekarang menjadi momok salafi. Ada nggak? Apalagi Jokowi. Jokowi. Karena sering mendengar dari surga terletak di telapak kaki ibu, sebuah keluarga yang mencuci kaki ibunya. Terus kemudian diminum. Ini mas, tolong diperhatikan. Hadis ini memiliki makna dan tafsir, tidak ada terulang. Antum lihat redaksinya Rasulullah ketika ada seorang yang ingin jihad. Ditanya, apa kamu masih punya orang tua? Iya ya Rasulullah, ibu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, irji ilaiha, fa innal jannata tahta rijlaiha. Pulanglah memperbaiki dia karena surga di bawah kaki kanan. Rijlah. Tapi kalau redaksi